Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan tentunya teriring salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada pagi hari ini yang kami hormati sudah berhadir Bapak Ketua Arsada Aceh, Dr. Farul Jamal SPAN KIC, dan yang kami hormati Bapak Wisnu Saputra yang juga sudah berhadir melalui Zoom. Yang kami hormati Wakil Ketua Arsada Aceh Dr. Nur Nikmah MKes, kemudian Ketua Bidang BLUD Dr. Yasir SPHN, yang kami hormati para peserta dari Rumah Sakit Umum Daerah seluruh kabupaten kota di Aceh, sebanyak 27 RSUD se-Aceh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan BIMTEK SIPDE BLUD. Meskipun mungkin belum semuanya berhadir di dalam ruangan, namun untuk hari ini di catatan panitia yang terdaftar sebanyak 81 peserta dari 19 rumah sakit yang ada di Aceh. Sebagai pembuka untuk memberkati kegiatan kita, marilah sama-sama kita membacakan ulumul Quran di dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah kita mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan arahan dari Bapak Ketua Arsada Aceh yang sudah hadir bersama kita melalui Zoom, yang mana pada hari ini beliau kebetulan berada di Batam, tidak bersama kita, namun sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Pak, kepada Bapak kami persilahkan Pak, Dr. Farul Jamal SPAN KIC, silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Emi Suaranya kurang. yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya membawakan pantun karena sekarang saat ini saya berada di eh, Kepulauan Volumenya. Melayu, maka sudah terbiasa untuk pantun, walaupun pagi-pagi pun pantun. Baik, air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan Cakep. saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Ya, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lah, wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan hinayahnya sehingga kita diberikan umur panjang, kesehatan, kemudian kesempatan untuk bisa mengikuti acara istimewa kita pada hari ini. Selanjutnya, selawat dan salam, mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Pertama-tama tentunya saya sebagai Ketua Arsada Aceh, masih Ketua Arsada, belum demisioner, nanti mungkin akhir tahun ini akan kita adakan kegiatan musyawarahnya. Eh, Ingin mengucapkan eh, permohonan maaf pertama karena saya tidak bisa berada dengan Bapak Ibu sekalian oleh karena ada tugas lain yang diberikan kepada saya untuk mengurus Fakultas Kedokteran Universitas Batam. Eh, Selanjutnya, sebenarnya kondisi perekonomian lah yang membuat kita tidak bisa sering ketemu. Karena apa? Kemarin kita ada jadwal super jet
yang bisa eh, apa langsung ke Banda Aceh. Namun itu sudah cuma sekali dua kali waktu PON saja, kemudian kita sudah tidak pernah menikmati kemudahan tersebut. Sekarang Tusaan ini dari Medan kita harus nginap di Medan. Kalau kita mau dari Singapura atau dari Malaysia juga membutuhkan waktu yang cukup lama transitnya dan ini sangat melelahkan di samping memang membutuhkan biaya lebih besar. Nah, karena itu pada kesempatan ini mohon maaf saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Namun yang paling penting saya ingin mengharapkan bahwa pertemuan hari ini, kegiatan hari ini adalah merupakan usaha yang dilaksanakan oleh eh, Arsada, Asosiasi Rumah Sakit Daerah Wilayah Aceh, untuk meningkatkan kemampuan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian, para pimpinan rumah sakit yang ada di seluruh Aceh. Yang kedua, saya ingin mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih yang sangat kepada pertama adalah kepada Bapak Raden Wisnu Saputra. Ini beliau ini bukan kaleng-kaleng, beliau datang dari Jakarta di Departemen Dalam Negeri yang menaungi dari rumah sakit kita, rumah sakit daerah. Kemudian beliau juga sudah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rumah sakit dengan Arsada Aceh. Mudah-mudahan nanti Pak Wisnu juga bisa menjadi staf khusus atau staf ahli untuk organisasi Arsada Aceh ini untuk bisa melakukan bimbingan dan apa namanya coachingnya kepada kita di rumah sakit daerah yang ada di Aceh. Berikutnya yang tidak kalah penting yaitu juga Bapak Bram. Pak Bram ini beliau dari LPPS SPF FISIP UI. Beliau juga merupakan senior kita yang juga sudah beberapa kali memberikan apa namanya pencerahan kepada kita yang ada di Arsada Aceh. Demikian juga untuk eh, teman-teman lain dari FISIP UI yang telah bersedia hadir dengan keadaan yang sangat sibuk, tapi beliau mau menyiapkan waktunya untuk ini, untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa rasa terima kasih yang setinggi-tinggi juga kepada para pimpinan rumah sakit yang ada di seluruh Aceh, khususnya rumah sakit daerah tentunya, yang telah berpartisipasi untuk kegiatan kita ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa memang rumah sakit ini adalah pusat masalah, pusat eh, terjadi problematik dalam kita memberikan pelayanan kepada pasien. Eh, dan seharusnya masalah-masalah yang kita hadapi ini bisa kita lepaskan, bisa kita urai dengan mekanisme pemahaman keilmuan yang benar dari orang yang benar. Oleh karena itulah pada kesempatan ini Arsada Aceh mengundang Pak Wisnu dan Pak Bram dengan eh, apa namanya dengan waktu waktu permintaan yang sangat sempit, eh, dengan satu tujuan kiranya teman-teman dari rumah sakit daerah ini dapat memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk bisa membuat rumah sakitnya itu sehat. Rumah sakit cukuplah dia sakit untuk pasiennya. Jangan sampai rumah sakit
menjadi sakit untuk dirinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari sama-sama kita nanti berdiskusi lebih banyak dengan Pak Wisnu dan Pak Bram bagaimana caranya rumah sakit ini selain memberikan pelayanan kesehatan, merawat pasien yang datang meminta pertolongan kepada kita, juga kita bersamaan dengan itu kita harus bisa membuat rumah kita kedua ini menjadi sehat, menjadi apa surplus pada kondisi kondisi di mana BPJS kita sedang bermasalah. Seharusnya kalau kita bisa, dan ini banyak yang sudah eh, apa pengalaman-pengalaman dari para para pimpinan rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, bahwa kalau kita bisa melakukan efisiensi, kemudian bisa melakukan pengetatan keuangan dan pencatatan keuangan yang baik, tentunya nantinya diharapkan rumah sakit itu tidak akan merugi. Kalau rumah sakit tidak merugi, maka artinya rumah sakit itu bisa sehat, malah bisa surplus, dan ini akan memberikan semangat tambahannya kepada eh, teman-teman baik pimpinan rumah sakit maupun dokter yang bertugas di dokter dan perawat yang bertugas di rumah sakit kita. Oleh karena itu, saya sangat eh, mengharapkan Bapak Ibu sekalian ini bisa mencurahkan beberapa hari ini ke depan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mempersiapkan satu eh, apa namanya, suatu keniscayaan bahwa rumah sakit sekarang ini harus mengikuti transparansi, ya, mengikuti implementasi sistem informasi, teknologi informasi yang up to date, yaitu melalui SIPD dan BLUD, BLUD. Dan ini nantinya akan terkoneksi dengan pemerintah pusat, dan tentunya nanti bila ada kebutuhan-kebutuhan kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan dari laporan EBLUD, sehingga dari pihak departemen juga bisa melihat tentang kinerja daripada rumah sakit kita. Jadi sekali lagi saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri yang sudah bersedia jauh datang ke Aceh, ya, dalam, saya nggak tahu ini apa kondisi kalau di Batam nih kondisinya masih hujan sejak dari malam sampai pagi ini masih hujan lumayan. Di Aceh apakah hujan apa cerah ini? Sejuk, Dok. Oh, sejuk, malah lebih mantap ya. Baik, kemudian juga saya mengucapkan spesial terima kasih untuk kerja cerdasnya, kerja kuatnya dari teman-teman Arsada Aceh yang telah mempersiapkan acara ini, dan kita harapkan Arsada Aceh tidak pernah bosan dalam memberikan support, memberikan pemahaman, pengetahuan untuk pengelolaan rumah sakit yang baik untuk para direktur, para pimpinan rumah sakit yang ada di seluruh Aceh. Kami akan selalu berada bersama Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan-masukan untuk kegiatan Arsada di masa-masa yang akan datang. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan eh, pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya dengan seksama tanpa ada halangan apapun. Kemudian kepada para narasumber yang telah bersedia membantu kami, saya sekali lagi mengucapkan
terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian pada panitia juga saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk eh, apa namanya, untuk mengelola rumah sakit di Aceh ini menjadi rumah sakit yang sehat. Jadi seperti disampaikan bahwa sebentar lagi mungkin akan kita rubah bukan rumah sakit tapi menjadi rumah sehat. Rumah tempat membuat orang sakit menjadi sehat dan tempat membuat pegawainya, dokter dan perawatnya juga menjadi lebih sehat. Saya pikir demikian eh, apa kata sepatah kata dari saya sebagai Ketua Arsada Aceh. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Arsada Aceh atas bimbingan dan arahannya yang mana kita juga sudah mendengarkan arahan-arahan Bapak. Ini menunjukkan betapa komitmennya Arsada Aceh ya Dok terhadap perkembangan permasalahan untuk seluruh RSUD se-Aceh. Baik, terima kasih Pak sekali lagi mungkin Bapak memulai aktivitas lagi di Batam. Selamat Ya, bertugas Pak. Mudah-mudahan Bapak baik. sehat, sukses Terima selalu di kasih. Batam. Doa Terima kami kasih. ya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sudah berhadir bersama kita Bapak Raden Wisnu Saputro, yang mana beliau adalah Kasubdit BLUD Kementerian Dalam Negeri. Dan pada pagi hari ini udah siap ya Pak Wisnu ya bergabung lagi ya dengan Arsada Aceh. Iya, mungkin sebelum masuk materinya Pak Bram dan kawan-kawan kita mendengarkan sejenak kebijakan terkait penerapan SIPD RIE BLUD di Indonesia. Demikian kami persilahkan Pak Wisnu untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Yang terhormat Pak Fahrul Jamal, selaku Ketua Arsada Wilayah Aceh, Bapak Ibu pengurus Arsada Wilayah Aceh, dan Bapak Ibu peserta rapat pada pagi hari ini yang hadir baik melalui daring maupun VidCon, dan juga teman-teman kami dari LPP SP Visip UI dan LPPIA via UI ya yang ikut mendampingi di kegiatan mendampingi secara langsung kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Insya Allah Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat ya bisa menjalankan rutinitas dengan baik. Tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan Pak Ketua Arsada Wilayah Aceh, Pak Fahrul Jamal. Memang rumah sakit ini, kalau nama nomenklatur rumah sakit ini sudah kayaknya betul Pak harus diganti ya. Karena identik selalu berpikiran kita ini hanya mengurus yang begitu-gitu aja ya. Saat urusan yang susah-susah melulu sekali-kali lah bikin happy gitu kan ya. Jadi rumah sehat ya. Ini seperti di DKI juga kan RSUD Rumah Sehat Tarakan lah gitu. RSUD Tarakan, Rumah Sehat Tarakan. Nah, ini agak lucu juga sih secara nomenklatur. Nah, ini tapi kan mindsetnya yang penting ya, mindset kita yang berubah. Nah, ini kalau di sesi kami ya pagi ini terkait dengan kebijakan ya Bapak Ibu yang sering didiskusikan, tapi semakin sering didiskusikan semakin kita jadi bingung. Makanya apakah jangan sering didiskusikan ya biar nggak bingung, atau bingung cari solusinya ya dengan diskusi. Akhirnya banyak diskusi jadi bingung lagi. Nah ini yang lucu juga ya. Yang paling menjadi trending topik sekarang ya tetaplah yang soal kepegawaian ya. Ini kemarin juga diskusi dengan teman-teman di mana ini provinsi, saya sebut aja lah ya biar jadi pembelajaran. Di Provinsi Banten Bapak Ibu telah mendirikan dua rumah sakit baru ya. Rumah sakit baru Bapak Ibu untuk menjawab tantangan pelayanan masyarakatnya. Nah, rumah sakit tersebut ada di remote area ya, memang perbatasan dengan Sukabumi ya, dengan wilayah Jawa Barat lah, yaitu di Sukabumi. Ya, bayangkan tuh Bapak Ibu jauh sekali ya itu. Nah, daripada masyarakatnya di sana berobat di Sukabumi dan
berobat di ibu kota provinsi yang di mana jaraknya pun juga jauh ya, termasuk di kabupaten kota yang berketempatan pun juga masih jauh juga, akhirnya dibuatkan rumah sakit di sana. Permasalahannya tidak selesai di situ, Bapak Ibu. Malah mulai ada permasalahan ya, bukan bukan selesai tapi ada mulai permasalahan karena alkesnya lengkap, sarprasnya lengkap, SDM-nya yang nggak ada. Nah ini yang lucu ya kan? Sarpras lengkap, alkes lengkap, SDM-nya nggak ada. Nah, ini dilema jadinya. Ya, BLUD, Pak, kami rumah sakitnya BLUD. Sesuai ketentuan aturan, BLUD boleh merekrut kan Pak Wisnu? Iya. Sudah ada perkada, perkada sedang proses Pak. Cuma masalahnya begini Pak, setelah kami baca Permen 79, konsekuensi yang membayar setelah kami merekrut non-ASN tersebut kan harus BLUD ya Pak Wisnu? Iya, konsekuensinya itu karena item di SDM Bapak Ibu selain ada kebutuhan, profesionalitas dan yang paling paling ini yang harus dihitung ya adalah kemampuan keuangan BLUD-nya. Berarti yang menggaji adalah BLUD-nya. Ya mereka rumah sakit baru. Dari mana uang kami, Pak? Kami minta Pemda. Nah, minta Pemda, Pemda berdalih. Nggak bisa, itu ada surat Kemenpan. Surat Kemenpan membatasi yang dianggarkan di APBD hanya yang masuk dalam pangkalan data. Mereka kan pegawai mau direkrut baru. Nggak boleh kan jadinya. Nah, yang gaji APBD jadi nggak boleh kan. Karena tadi yang di pangkalan data dulu yang diproses jadi P3K. Dan itu yang dianggarkan di APBD. Namanya paruh waktu. Ya kan? Nah, dilema pelayanan. Satu sisi, Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan, undang-undangnya Bapak Ibu, Pemda wajib menyediakan SDM kesehatan bagaimanapun caranya. Nah, pusing lagi kan itu. Akhirnya berbenturan dua sisi aturan. Undang-Undang 17 2023 dengan Undang-Undang 20 2023. Sama-sama undang-undang. Makanya yang kami juga harapkan sebenarnya melalui Pak Ketua Arsada mungkin bisa menyampaikan juga kapan kita buka diskusi lah dengan Arsada Pusat. Ya, kita ini menjadi menjadi apa ya, permasalahan yang terus menjadi permasalahan dan kami juga berharap Kementerian Teknis komen Pak begitu. Kementerian Teknis Bapak Ibu itu Kementerian Kesehatan jangan diem aja. Komen gitu. BLUD itu makmumnya. Ikut dia terhadap aturan teknis Bapak Ibu. Karena aturan teknis Bapak Ibu itu sudah sangat luar biasa. Silakan penuhi, wajib penuhi SDM kesehatan, yaitu tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendukung penunjang, bagaimanapun caranya. Berarti kan Pemda berkewajiban di situ dengan alokasi pendanaannya. Tapi Kemenpan mengeluarkan surat terakhir yang bisa didanai oleh APBD hanya yang masuk dalam pangkalan data. Nah, case-nya dengan di daerah Provinsi Banten ini kan beda. Rumah sakit baru. Nah, apa ada solusi waktu diskusi ya udah SDM yang ada di rumah sakit ya di rumah sakit yang sudah ada di provinsi yang milik provinsi termasuk di dinas kesehatan di split untuk bekerja di sana. Di sana terjadi kekacauan juga. Siapa yang mau Pak pindah ke sana? Nah, rame lagi. Jadi nggak kelar-kelar Pak, Ibu. Ya kan? Siapa Pak yang mau di sana? Ya tambahin dari TPP-nya, saya bilang gitu. TPP-nya dari kelangkaan profesi, dari lokasi tugas, tempat bertugas, itu kan komponen di TPP ditambahin dong. Selama ini dapat TPP, dapat Pak. Tambahin agar mereka mau pindah ke sana. Karena udah pasti ngitung, jaspelnya kurang, kan gitu. Udah nggak kurang-kurang Pak. Di Banten itu dokternya Pak, mohon maaf nih Pak, uang duduknya udah 60 juta Pak. Tuh. Tambahin sampai 150 juta, saya bilang gitu. Agar mau mereka bekerja di sana tuh. Dilema kan Bapak Ibu. Mau rekrut baru nggak boleh. Karena tadi
diutamakan yang masuk dulu, yang sudah masuk dalam pangkalan data itu utama. Nah ini yang kami harapkan nanti ada Pak Yasir ya di bidang BLUD nanti bisa ngompor-ngomporin nih Pak ya. Kita rapatkan itu di level Arsada Pusat untuk nanti merekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk tegas jelas terhadap kasus ini Pak. Sama Bapak Ibu yang terjadi di teman-teman di puskesmas. Status kepegawaiannya itu ada yang sudah masuk di pangkalan data, ada yang belum masuk di pangkalan data. Yang belum masuk di pangkalan data, ya, yang selama ini mereka kan dianggarkan di APBD. Nah, APBD itu nggak boleh lagi menganggarkan yang tidak masuk di pangkalan data. Mau tidak mau diserahkan penganggarannya di BLUD. Nah, BLUD-nya duitnya nggak ada. Tuh gimana? Jadi semuanya tuh jadi kayak omong omong kosong gitu loh Bapak Ibu. Ini permasalahan yang sangat pelik sekali, khususnya di TUSI layanan dasar urusan wajib, pendidikan dan kesehatan ya. Ini menjadi sangat luar biasa ya. Makanya bagaimana sikap mohon maaf di Kementerian Teknis yang nanti melalui Arsada Pusat untuk berdiskusi lagi karena ini ke depannya akan terus bergulir permasalahan ini ya dan bukan selesai ya Bapak Ibu. Ya, di mana apa kita pahami aturan, kita harus paham aturan, kita taat terhadap aturan, sama-sama aturan ya semuanya di Undang-Undang 20 2023 tentang ASN nanti di mana ke depannya semua kepegawaian yang bekerja di fasilitas yang bekerja di perangkat daerah termasuk juga dalam hal ini Fasiankes, rumah sakit, puskesmas, labkesda dan lain sebagainya yang terkait dengan kesehatan itu harus berasal dari ASN yaitu PNS dan P3K. Pasti. Tapi bicara kebutuhan pelayanan harus ASN yaitu P3K misalkan harus masih menunggu kan begitu Bapak Ibu. Sedangkan pelayanan kita tidak boleh ditunda. Termasuk SDM pun begitu. Harus tersedia. Nah, ini yang menjadi bumerangnya, yang menjadi dilematisnya begitu Bapak Ibu. BLUD dengan fleksibilitasnya silakan bisa merekrut ya. Tapi mengukur kemampuannya. Kembali lagi, kalau leveling rumah sakit mungkin mampu ya Bapak Ibu. Tapi puskesmas kasihan. Udah statusnya air mata, ditambahin beban lagi untuk membiayai SDM. Nah, ini makin bukan air mata lagi dia ya. Udah nggak bisa nangis, Pak, karena udah air matanya habis katanya. Nah, ini. Air mata darah jadinya. Air mata darah, itu Pak, wah mengerikan sekali ya. Nah ini yang harus disikapi nanti Kementerian Teknis kami harapkan juga. Karena banyak yang bertanya izin Pak Ketua, Pak Pak Dr. Fahrul, banyak yang berdiskusi dengan kami. Kami sampaikan ini aturan teknis di Kementerian Kesehatan yang harusnya Kementerian Kesehatan mengambil sikap untuk ini. Karena tidak bisa didiamkan. Nanti kalau didiamkan akan jadi bola liar yang ini akan membingungkan lagi di pelayanan. Pelayanan butuh SDM, SDM membutuhkan pendanaan. Nah, nanti kembali lagi. Nah, ini apakah peran ini jangan bicara BLUD ya, bukan BLUD-nya Bapak Ibu. BLUD nanti di belakang karena dia dengan fleksibilitasnya boleh merekrut non ASN. Pertanyaannya tadi, kalau dia bisa merekrut ASN, non ASN, mampukah uangnya? Kan gitu. Kalau tidak mampu dia minta Pemda, Pemda tidak boleh selama itu belum terdaftar, yang harus terdaftar dulu di pangkalan database. Nah, ini kan menjadi kerumitan tersendiri, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus disikapi oleh Kementerian Teknis, membuat surat edaran bersama ya harusnya antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Menpan RB. Artinya dalam kondisi eksklusif terhadap TUSI layanan dasar urusan wajib bidang kesehatan dan pendidikan yang harus disikapi secepat itu. Nah, ini ya, itu gosipnya itu udah bikin bikin tiap hari saya juga mules ya Bapak Ibu menghadapi itu semua. Saya izin share screen ya. Aduh, kok nggak mau. Bentar ya Bapak Ibu ya.
Ya, sebentar. Oke nih. Ya, terlihat ya Bapak Ibu materinya izin? Jelas Pak Wisnu. Oke ya, baik. Nah, ini eh, terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD ya Bapak Ibu ya, di mana tadi disampaikan kami tegas jelas ya di dalam pengaturannya ya, sebagaimana ketentuan aturan di Permendagri 79. Sebentar, ini mana ya? Ya, ini disampaikan ya Bapak Ibu tadi ada fleksibilitas BLUD ya. Ya, ada 5 peraturan, ada 5 fleksibilitas BLUD. Sebenarnya itu yang kalau terbagi besarnya itu ada 2 ya Bapak Ibu, pengelolaan keuangan dan pengelolaan atau dan non keuangan. Ya, tadi kita baru diskusi yang awal itu terkait dengan SDM dan remunerasi ya, atau dengan fokusnya di SDM. Nah, ini keuangan ya Bapak Ibu. Di keuangan ini dari mulai kita merencanakan anggaran, terus nanti di mana perencanaan anggaran BLUD itu dokumennya yang namanya RBA, Rencana Bisnis dan Anggaran, itu menyusun RBA pendapatan, RBA belanja, dan RBA pembiayaan. Kita susun ya, di mana ketentuan aturan perundangan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan BLUD untuk BLUD itu dirinci di dalam RBA ya. Artinya rinciannya sama seperti rincian di APBD sampai detail rincian atau sub rincian objek ya Bapak Ibu. Ya sampai SRO-nya, sedetail-detailnya di situ. Nah, bagaimana postur pendapatan yang nanti diterjemahkan di dalam belanja ya. Di mana belanja BLUD itu ada belanja pegawai, belanja barang jasa, dan 6 belanja modal. Nah, itu ya. Nah, itu di Bapak Ibu di apa diturunkan dalam bentuk belanja berdasarkan estimasi pendapatan Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu juga menganggarkan belanja di dalam pembiayaan ya, pembiayaan ya. Di situ yang bersumber dari Silpa. Nah, makanya BLUD punya fleksibilitas boleh belanja dari Silpa dalam kondisi mendesak mendahului perubahan APBD. Ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu dituangkan dalam dokumen RBA. RBA bagian yang tidak terpisahkan dari RAPBD. Nah, baik itu Bapak Ibu rumah sakitnya, statusnya UPT kelembagaannya, maupun statusnya UOBK. RBA bagian dari RKA dinas. Nah, jadi jangan jangan berpikir, nah ini juga harus disampaikan, kalau bagian dari RKA dinas berarti saya sebagai kepala dinas, mohon maaf ya Bapak Ibu, harus tahu dong mereka belanja untuk apa aja. Nah, ada aturannya begitu Bapak Ibu. Itu ada di PP 72 2019, terus pengaturan teknis keuangannya di Permendagri 77 2020. Rumah sakit UOBK diberikan otonom dalam keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik daerah. Nah, di mana di keuangan itu diberikan 3 otonom, yaitu perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, dan pelaporan atau dan pertanggungjawaban keuangan. Kalau bicara otonom, kalau kita browsing itu otonom, browsing di bah Google ya, artinya tidak diintervensi, berdaulat, independen. Yaitu berarti dia hanya masuk aja, Pak. Iya, masuk aja ke dalam RKA. Sebagai apa? Lampiran. Nah, untuk dana dari APBD, dia rinci di dalam APBD. Ya. Tapi untuk dana BLUD, gelondongan di dalam RKA dinasnya. Yaitu satu program penunjang urusan Pemda, satu kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, satu sub kegiatan yaitu pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. Sampai jenis belanja saja. Rincian ada di dalam RBA. Integrasinya kita itu. Nah, dilampirkan aja ini. Ya, Pak Kadis nanya, belanja untuk apa aja? Ya lihat ini.
Tapi dalam merencanakan Bapak Ibu independen, tidak diintervensi. Ya kan itu tadi, bahasa otot. Nah, ini juga harus diluruskan ya Bapak Ibu ya. Ini harus dipahami. Terkait dengan UOBK ini juga unik sendiri ya, pemahamannya suka banyak yang overacting, banyak juga yang akhirnya tidak memahami, dianggapnya tidak ada kelembagaan UOBK itu, akhirnya dieksekusi lah rumah sakit jadi UPT. Ya, rumah sakit kalau jadi UPT ya sudah bubar kan semuanya kan gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami ya. Undang-Undang PP 72 sudah menegaskan hal tersebut Bapak Ibu. Nah, integrasi kita dalam RKA ya. Nah, di dalam RKA nanti proses pembahasan APBD ya, di TAPD, di PPKD ya, nanti ditetapkan APBD jadi DPA. Nah, nanti BLUD menyesuaikan dalam bentuk dokumen DBA. Makanya DBA menjadi lampiran dari DPA. Nanti teknisnya bisa ditanyakan Pak Bram itu ya. Kita membuat nomenklatur baru namanya DBA Bapak Ibu. Dokumen bisnis dan anggaran. Itu berangkat dari penyesuaian terhadap penetapan APBD. Kan dikembalikan lagi ke perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian. Ya kan begitu sebagaimana normatif penyusunan APBD. Nah, kita berganti dokumennya menjadi DBA, artinya yang sudah benar-benar disepakati. Ya, RBA berubah jadi DBA. Dokumen bisnis dan anggaran. Memang di Permendagri 79 belum terakomodir itu, tapi di dalam pedoman pengelolaan keuangan bulat yang bukunya tebal itu sudah diamanatkan yang namanya DBA yang nanti Permen 79 akan melakukan perubahan juga di dalam pasal-pasalnya yang akan direvisi nantinya. Itu ya. Nah, DPA jadi ada ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Nah, barulah BLUD masuk dalam pelaksanaan dan penatausahaan. Di pelaksanaan penatausahaan ini ya, siapa bertanggung jawab apa, siapa melakukan apa. Tidak bisa lagi seseorang bertanggung jawab keuangan secara mutlak semuanya dari mulai dia nerima, dia memverifikasi, dia mengevaluasi, dia mengeksekusi. Waduh, itu namanya palu gada, namanya manajemen tukang cukur tuh ya. Dilalah di mana yang diberikan tanggung jawab adalah bendaharanya. Ya, nggak boleh. Apa tugas nanti? Silakan dibaca Permen 79. Apa tugas pemimpin? Tugas dan apa fungsi kewajibannya? Apa tugas dan kewajiban dari pejabat keuangan? Bendahara ya, itu ada penegasannya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, itu di pelaksanaan penatausahaan. Nanti di dalam proses pengelolaan keuangan BLUD ya, nanti ada masuk ke dalam sesi pelaporan dan pertanggungjawaban. BLUD bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, BLUD menyusun laporan ya keuangan ya, laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dilampirkan SPTJ, surat pernyataan tanggung jawab ya. Laporan tersebut dan SPTJ ditandatangani oleh direktur. Dalam hal ini direktur bertanggung jawab mutlak terhadap segala pengelolaan keuangan, khususnya yang bersumber dari pendapatan bulat termasuk APBD. Saya lah yang bertanggung jawab, makanya dia tanda tangan SPTJ. SPTJ itu sebagai bentengnya teman-teman dinas kesehatan, bentengnya teman-teman PPKD. Karena dengan ditandatangani SPTJ, ya, Dinas Kesehatan dan BPKD mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan bulat. Kalau belum ada tanda tangan SPTJ, jangan mau diakui pendapatan bulatnya. Ya, beda lagi permasalahannya kalau sudah ditandatangani SPTJ ternyata Dinkes dan PPKD tidak mengakui, itu bukan urusan bulat. Ya, itu komitmen dari pengelolaan keuangan BLUD, bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini juga banyak diskusi ya. Nanti juga saya juga mau nyindir soal peran Dewas. Ya. Dewas tidak mengesahkan RBA. Kami kembali tegaskan, Dewas tidak mengesahkan RBA. Coba dibaca Bapak Ibu pasal 18. Nggak ada tuh si Dewas mengesahkan RBA. Dewas itu apa sih tugasnya? Kok saya jadi suka lupa-lupa. Pasal 18. Ya. Jangan diseret-seret Bapak Ibu, Dewas itu di mana Dewas itu ada kepala BPKAD. Kasihan kepala BPKAD diseret-seret. Kesalahan siapa? Ya.
Pasal 18 tuh dibaca Bapak Ibu. Memantau perkembangan kegiatan BLUT. Menilai kinerja keuangan maupun non-keuangan. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dari hasil LHP BPK. Memberikan nasihat Bapak Ibu. Bukan marah-marah lagi ya. Nasihat kepada manajemen rumah sakit atau BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai, nah ini saran terhadap waktu menyusun RBA tuh, diajak nih Dewas, di mana Dewas anggotanya adalah kepala BPKAD. Dia memberikan saran dan usulan dalam pendapat dan saran dalam penyusunan RBA. Terus permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUT, kinerja BLUT, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada di pasal 18 ayat 1 itu tugas Dewas mengesahkan RBA. Beliau hadir karena anggota Dewas itu adalah kepala BPKAD. Beliau hadir dalam tadi pembahasan RBA. Beliau bukan sebagai kepala BPKAD, hadirnya di ruangan Bapak Ibu, di ruang rapat direktur misalkan dalam penyusunan RBA. Beliau hadir menghadiri karena sebagai anggota Dewas, yang dimana beliau jabatannya sebagai kepala BPKAD gitu loh. Ya. Nah, beliau tanda tangan paraf atau tanda tangan di dalam berita acara penyusunan RBA atau absen, bukan mengesahkan itu. Karena proses RBA tadi disampaikan di ketentuan aturan Permen 79, aturan keuangan daerah juga. RBA bagian yang tidak terpisahkan dari RAPBD, berarti normatif dibahas di PPKD dan TAPD. Apa maksud saya menceritakan seperti ini? Menceritakan seperti ini, Bapak Ibu. Karena kami sering di sidang, Bapak Ibu. Sebelum sidang di BAP juga. Di situ banyak pertanyaan berdasarkan fakta. Ada pertanyaan ya, berdasarkan fakta, RBA tidak dilampirkan dalam pembahasan APBD. Kenapa? Loh, karena merasanya kan udah ditandatangani oleh Kepala BPKAD, Pak, waktu pembahasan mengesahkan RBA kami. Nah, loh. Padahal ketentuan aturan dibilang RBA bagian yang tidak terpisahkan dari RAPBD, masuk bahas di PPKD, di TAPD digebugin. Ini Bapak Ibu menjadi celakanya. Sampai kami ditunjukkan berdasarkan fakta RBA tidak ada. Nah, saya lucu kok RBA nggak ada, nggak mungkin. Masa BLUD RBA nggak ada? Ini karena ini Pak Wisnu pemahamannya, karena tadi kami ulangi ya, anggota Dewasnya adalah kepala BPKD, beliau menandatangan di situ, dianggapnya mengesahkan. Waduh, nggak ada Pak pasal 18 saya tunjukin nggak ada. Oh, baru haho-haho jadinya. Dan juga kami titip, mohon maaf Bapak Ibu, kepada teman-teman di BPKAD, khususnya Kepala BPKAD. Jangan mau mengesahkan RBA, karena bukan tugas Bapak Ibu. Yang mengesahkan RBA adalah direktur. Itulah RBA itu menjadi alat kita dalam perencanaan anggaran nanti, masuk ke dalam pembahasan APBD. Ya, ini polemik Bapak Ibu. Ya, terjadi itu. Ya, mohon maaf, mungkin kalau terjadi seperti itu, jangan, kasihan kepala BPKD-nya. Udah dikasih honor dikit kan, sedikit lagi ya. Dewas kan honornya dikit ya. Iya, udah honor dikit, tanggung jawabnya gede lagi. Nah. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, ini masuklah nanti kembali ke slide ini. Tadi di pelaporan pertanggungjawaban ya, SPTJ. Nah, itu dia kunci lagi di akhir dengan SPTJ. Artinya direktur lah bertanggung jawab di situ. Nah, Dinas Kesehatan, terus juga BPKAD, dia melihat mana laporan, mana SPTJ, mana SP3BP yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Nah, untuk UOBK, direktur yang menandatangani sendiri SP3BP-nya, bukan dinas. Nah, itu yang bedanya Bapak Ibu ya. UOBK itu otonom dia. Tadi otonomnya di perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaksanaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan. Itu ya. Nah, inilah yang harus nanti Bapak Ibu atur tegas jelas di dalam peraturan kepala daerah. Nah, ini ada pedomannya.
Ya, pedoman pengelolaan keuangan BLUD. Disinilah Bapak Ibu yang semuanya mengatur terkait dengan dari mulai kita merencanakan anggaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan akuntansinya. Dan juga kami sudah sediakan sistem aplikasi namanya SIPDRI BLUD atau IBLUD Kementerian Dalam Negeri. Ya, pedoman ini sudah mengamanatkan itu. Dan juga ditegaskan kembali pada Bapak Ibu ya melalui ya ini. Nah, melalui Permendagri 15 2024 tentang penyusunan APBD 2025 ini sudah ditegaskan Bapak Ibu, silakan searching aja. Searchingnya BLUD gitu, BLUD atau Badan Layanan Umum. Ini ditegaskan bahwa pedoman pengelolaan keuangan BLUD digunakan sebagai dasar penyusunan perkada tentang kebijakan pengelolaan keuangan BLUD. Yang kedua, Pemda menerapkan pengelolaan keuangan berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIPD yang dapat diakses melalui online oleh Pemda sebagai bagian implementasi SIPD. Dan SIPD modul pengelolaan keuangan BLUD merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi BLUD untuk pengelolaan dana BLUD mulai dari itu tadi perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban yang khususnya yang bersumber dari baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari pendapatan BLUD dalam bentuk belanja operasi dan belanja modal mengacu pada surat edaran Mendagri nomor 981/4092 tertanggal 2 Oktober 2020. Berarti modulnya juga manual booknya sudah kami sediakan, sistem aplikasinya sudah disediakan, dan sistem aplikasi ini adalah sistem yang satu-satunya terintegrasi dengan SIPDRI. Pertanyaannya, Pak, kami sudah pakai sistem lain, Pak. Sistem apa? Sistem Sinkor, sistem apa tuh? Sistem Sinkor, abal-abal, sistem apa lagi tuh? Forsa, BPKP, Pak, kami sudah pakai itu. Suntik mati. Admis kan udah ditutup Bapak Ibu. Ya, makanya silakan Bapak Ibu berinteraksi ya dengan sistem aplikasi ini ya karena ini menjadi komitmen kami juga di Subdit BLUD di Dijen Bina Keuangan Daerah, komitmen kami bagian dari SIPDRI untuk sistem aplikasi IBLUD Kementerian Dalam Negeri ini terintegrasi. Di mana integrasinya itu Bapak Ibu ya. Ya, kami sudah nih izin lagi saya berbagi. Nah, ini sekedar informasi ke Bapak Ibu ya. Kelihatan ya Pak Yasir suratnya? Izin Pak. Pak, jelas. Oke, nah ini surat apa nih Pak Wisnu? Ini surat di internal kami Pak sebenarnya. Ini adalah berita acara pembahasan rencana pemeriksaan atas LKPD tahun 2024. Ini bagian dari internal kami Pak ya. Kami mau tunjukkan ini. Ya, nah ini. Ya terkait dengan nomor 4 melakukan integrasi sebagai berbagai dan berbagi pakai data ya ini aplikasi SIPDRI dengan aplikasi lain di antaranya IBMD, IBUMD, IBLUD, Arkasbos secara bertahap paling lambat akhir tahun 2025. Sekarang Bapak Ibu sudah mulai berinteraksi. Dan ini ditandatangani oleh siapa Bapak Ibu? Nah ini ya Pak Dirjen kami di Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, Tim Nasional Pencegahan Korupsi, Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia, dan BPK. Ini ditandatangan Pak. Jadi menjawab keraguan Bapak Ibu, Permendagri 15 2023 pun juga sudah 15 2024 sudah mengamanatkan untuk Bapak Ibu menggunakan IBLUD Kementerian Dalam Negeri. Pak, kami udah pakai sistem lain suntik mati. Udah percuma. Tahu caranya suntik mati? Ya udah kasih racun kalau perlu, nggak usah disuntik. Kalau suntik masih ada upaya kita mendekati. Kalau pakai racun, pakai teluh sekalian. Gitu. Jadi bubar hilang dia Bapak Ibu ya, gitu. Itu yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin nanti bisa silakan diskusi Pak Yasir, Bapak Ibu sekalian, biar juga nanti pembahasan mengenai IBLUD-nya jadi lebih lama ya waktunya, bisa berjalan atraktif ya, interaktif juga. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan tim teknis terkait dengan proses perencanaan anggaran
Yang sudah beriblut, nanti apa kurangnya menjadi koreksi kami untuk segera kami perbaiki begitu Bapak Ibu. Demikian, mohon Ya. maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon diberikan maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wisnu. Mungkin boleh waktu sejenak Pak Wisnu untuk diskusi sekitar 3 rumah Ya, sakit. silakan Ibu. Ya, Ya. baik. Demikian paparan dari Pak Wisnu terkait dengan implementasi SIPD EBLUD, dan untuk selanjutnya kami membuka parmen diskusi. Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Wisnu yang masih meluangkan waktu untuk kita, silahkan untuk 3 rumah sakit terkait penerapan SIPD EBLUD, atau boleh yang lain Pak Wisnu untuk diskusi? Ya, boleh aja bebas Bu. Iya, silakan Bapak Ibu. Pak Wisnu adalah Kasubdit BLUD dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin seputaran BLUD ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Pas. Ya, silakan. Ada? Kelihatannya pas Pak Wisnu. Pas mungkin udah. Oh, ada? Ya oke Pak, 1 orang Pak. Banyak loh yang menjadi trending topik. Tadi saya mancing baru SDM ya, baru mancing SDM. Mau dipancing lagi gak soal TPP versus Jaspel? Mau nggak? Nah, nanya dong. Itu yang menarik tuh Udah, Pak Wisnu. udah punya Jaspel nggak boleh TPP ya Pak? Gitu nanyanya. Ah, Terus ini masalah Pak di kami Pak, Jaspel, Jaspel dokter kami kan PNS Pak. Ternyata lebih dari sekda Pak. Dianggapnya TPP itu, Jaspel itu bagian dari TPP secara nominalnya harus di bawah sekda. Ya bubar namanya nanti dokter spesialisnya. Nggak ada yang mau beroperasional di tempat ibu. Begitu. Banyak pertanyaannya, Pak. Ya, Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Indasari dari RSUD Langsa. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kata Bapak untuk silpa. Silpa itu bisa digunakan sebelum disahkannya RBA. Tapi masalahnya kalau misalnya bisa digunakan kayak pembayaran listrik, nggak berani dibayar juga Pak, karena kan belum ada penunjukan PPK atau PPTK-nya gitu. KPA-nya kadang pun belum juga Pak. Jadi gimana tuh Pak? Kedengaran Pak Wisnu? Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu atau ini dulu? Iya, ada lagi? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak dari Rumah Sakit Kota Sabang. Yang mau saya tanyakan kan Pak, tadi Bapak ada menyinggung masalah peningkatan SDM Pak. Nah, tentang rekrutmen tenaga. Nah, karena kan berbenturan juga ya Pak ya dengan peraturan negara bahwasannya tidak ada rekrutmen lagi untuk tenaga yang baru. Sedangkan BLU kami ini Pak, pendapatannya kurang lebih setahunnya itu masih 20 M, Pak. Nah, bagaimana Pak? Kami ingin tahu persentasi selama ini kami menganut 4951 Pak. Efisiensinya pendapatan JKN yang digunakan untuk pembiayaan jasa medis sama biaya operasional itu efisiennya seperti apa Pak? Selama ini Kota Sabang menganut sistem masih 4951. Nah, untuk trik atau saran dari Bapak rekrutmen tenaga baru itu untuk kami yang baru menjalani BLU itu seperti apa Pak? Tenaga yang harus kami butuhkan gitu Pak. Terima kasih. Oke.
Ya, ada Ada lagi. lagi Bapak Ibu? Biar sekalian. Ah ya, di depan nih Yudi. Ini Ibu Sabang sudah BLUD ya? baru Pak. Oh baru. Wah ini yang paling lama ini Sudah Sabang. pengesahan BLUD-nya? Oh iya, SK baru Pak. Ya, SK baru. aturannya Aduh. tuh. Iya kenapa ya lama banget Sabang ya? Ya, udah hampir 4 tahun ya Pak ya. Sejak saya jadi kepala seksi BLUD di tahun 2010. Iya. Dari 2010 loh Bapak Ibu sampai sekarang Sabang baru BLUD. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Selamat yang silakan penting Ibu. selamat Pak. Selamat pusing Pak ya. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Soalnya itu Assalamualaikum PR-nya warahmatullahi wabarakatuh. soalnya PR-nya Dokter Rais itu. Oh iya. Saya Dr. Eka dari Rumah Sakit Teguh Umar, Kabupaten Aceh Jaya. Mungkin izin Pak Wisnu, mau bertanya terkait dengan ambang batas. Kapan kita menggunakan ambang batas? Mungkin kami ambang batas itu hal yang baru. Kami baru 2 tahun, ambang batas juga belum pernah kami susun sebenarnya karena dianggap kalau kita baca di buku pedoman BLUT kan 3 tahun dihitung dan kami belum menentukan angka ambang batas dan kapan ambang batas itu diperlukan dan kapan kita gunakan. Itu yang mungkin yang pertama. Yang kedua terkait dengan biaya kontrak BLUT walaupun masih dipertentangkan di Menpan, tapi kami mungkin opsi kontrak BLUT harus kami ambil karena memang jumlah ASN dan P3K belum terpenuhi di rumah sakit. Apakah biaya kontrak BLUT itu boleh kami ambil dari porsi operasional atau memang harus kami ambil dari porsi jasa medis? Mungkin itu 2 pertanyaan Pak Wisnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 3 dulu ya Pak Wisnu ya. Nah, di RSUD Langsa, kemudian yang kedua RSUD Sabang, dan tadi terakhir Dr. Eka RSUD Aceh Jaya. Silakan Pak Oke. Wisnu. Ya baik terima kasih. Ya, ini tadi pemahamannya begini ya Bapak Ibu ya. Belanja silpa itu diatur di Permendagri 79 2018. Silpa di dieksekusi tahun anggaran berikutnya. Ada kriterianya dalam kondisi mendesak mendahului perubahan APBD. Nah, bilangnya begitu. Mendesak mendahului perubahan APBD, bukan mendahului penetapan RBA. Oh, nggak ada. RBA itu kan disusun di tahun sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD ya, di awal tahun ya. Itu Bapak Ibu. Nah, amanatnya tadi kondisi mendesak. Ya, kondisi mendesak itu ada kriteria lagi diatur di Permendagri 79. Mohon Bapak Ibu baca di pasal 95 ya Permendagri 79. Program kerja layanan dasar masyarakat yang belum dianggarkan atau tidak cukup anggarannya. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, kalau ditunda akan berakibat fatal bagi Pemda dan masyarakat. Nah, masukkah kita di dalam 2 kriteria itu? Layanan dasar urusan program kerja layanan dasar urusan wajib. Bapak Ibu layanan dasar urusan wajib bukan? Udah itu kalimat itu udah terbuka tuh bagi rumah sakit. Ya. Nah, yang belum dianggarkan atau tidak cukup anggarannya. Belum dianggarkan atau tidak cukup. Itu kriterianya, oke? Terus lagi, yang kalau ditunda berakibat fatal bagi pelayanan dan Pemda. Wah, udah jelas kok kami layanan dasar kalau tidak diadakan belanja tersebut, yang anggarannya dari Silpa, itu baik tidak ada maupun kurang, ya pasti berakibat fatal. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, dianggarkan di dalam RBA. Nah, tadi. Di dalam mekanisme pengelolaan kepala daerah pun Bapak Ibu ada kriteria belanja selain darurat. Pertama itu darurat, mendesak, ada wajib mengikat. Belanja wajib mengikat itu, coba Bapak Ibu baca di Permendagri 77 2020 atau di PP 12 2019. Belanja wajib mengikat itu belanja apa aja? Termasuk belanja kesehatan di bidang kesehatan. Gaji, itu wajib mengikat. Kalau nggak gajian besok pada bengong, nah gitu misalkan. Banyak ngelamun, suami yang PNS dimarahin istri, nah itu berakibat fatal bagi Pemda dan masyarakat. Nah gara-gara nggak gajian, makanya wajib mengikat, harus dibayarkan. Termasuk layanan kita Bapak Ibu, tusi kesehatan wajib.
Artinya apa? Itu mendahului penetapan APBD. Bayangkan kalau APBD terlambat penetapannya yang harusnya secara normatif ya kan 31 Desember paling lambat atau maksimal 31 Desember terlampaui. Eksekusi Bapak Ibu terhadap tadi belanja wajib mengikat itu termasuk kita tusi kesehatan. Nah, mekanisme pengaturan eksekusi silpa juga begitu. Cuma itu harus diatur teknis tersendiri dengan peraturan kepala daerah. Bapak Ibu harus mengatur itu. Contoh, ya, tadi kan disampaikan RBA, di dalam RBA ada alokasi belanja blut, penganggaran belanja blut dari silpa. RBA bagian dari penetapan APBD. APBD terlambat ditetapkan. Oke, kan berimbas pada pelayanan Bapak Ibu yang dari APBD aja wajib dieksekusi. Wajib mengikat, apalagi yang dari belanja blut dari silpa. Wajib juga dieksekusi, wajib mengikat tadi. Gitu Bapak Ibu. Dan itu juga sebenarnya tidak perlu diatur pun juga sudah normatif. Karena Bapak Ibu adalah kriteria di bidang wajib mengikatnya di bidang tusi kesehatan itu menjadi utama. Begitu Bapak Ibu. Oke ya. Nah, terus belum ada penunjukan PPTK dan pengelolaan keuangan lainnya, Pak. Makanya kalau saran kami di keuangan daerah jangan ditetapkan per tahun. Ini masalahnya karena ditetapkan per tahun, nunggu penetapan, apalagi nanti kepala daerah ganti. Waduh, kapan tuh nunggunya? Ditetapkan dulu oleh kepala daerah. Nah, makanya jangan ditetapkan per tahun. Ya, ditetapkan maksudnya ada penetapan PPTK, PPK, ya terkait dengan pengelolaan keuangan lah ya. Itu berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan baru atau SK baru. Nah, begitu dong bahasanya. Itu kan SK Bapak Ibu. Ya kan bendahara tetapkan oleh kepala daerah, SK kan. Nah, atau PPK, PPTK ditetapkan oleh siapa? SK juga. Nah, jangan penetapannya itu SK-nya itu per tahun, tapi dibukakan ya sesuai dengan tadi selama diterbitkannya lagi atau ditetapkannya lagi SK baru, nah SK yang lama baru gugur. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, SDM tadi, nah ini selamat ya Kota Sabang masuk dalam BLUD ya. Sudah hampir 14 tahun ya. Sejak saya maksudnya di 2010 saya jadi di BLUD sampai dengan sekarang baru ditetapkan jadi BLUD ya RSUD Kota Sabang. Nah, ini SDM-nya tadi Pak. Kalau bicara BLUD tadi yang kami sampaikan dapat merekrut untuk dalam rangka pemenuhan SDM melalui mekanisme non ASN, prinsipnya itu. Ya, diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah Bapak Ibu harus detail mengatur dari proses rekrutmen, terus hak dan kewajiban, reward dan punishment. Bagaimana kebutuhannya, apa aja kebutuhannya, profesionalitasnya itu pendidikannya seperti apa, ya menjadi persyaratan minimal. Kalau mau ditambahkan masa kerja, pengalaman dan lain sebagainya silakan aja. Terus lagi yang paling penting adalah kemampuan keuangan BLUD-nya. Nah, bicara kemampuan keuangan BLUD, ya ini harus disetujui komposisi dan jumlahnya oleh BPKAD. Ada tuh amanat Permendagri 79. Jadi Bapak Ibu mau merekrut non ASN nggak boleh sembarangan. Karena BPKAD akan melihat dulu mampukah uang Anda. Nah, kan gitu ya. Nah, secara prinsip tadi berdasarkan kemampuan keuangan BLUD, BLUD prinsipnya boleh tidak membayar sesuai UMR, UMK, UMP. Oke, itu aja juga harus jumlahnya disetujui ya. Disetujui dulu oleh BPKAD tadi, komposisi dan jumlahnya. Nah, tadi Bapak bertanya Pak, kami mengadop apa nih? 4951. 49 itu Jaspel gitu Pak. Ya, 49 itu Jaspel ya. Iya katanya Pak, pembagian Oke. proporsinya. Oke, ya. Bagaimana efisiensinya ya terkait dengan kemampuan keuangan. Jadi prinsipnya begini, Pak. Kalau itu udah menjadi penetapan, karena kalau bicara Jaspel, itu ada pasal 191 Undang-Undang 17 2023. Rumah sakit punya hak di huruf B diborong dia ada 4 haknya itu diborong sama dia. Rumah sakit punya Jaspel, remunerasi, insentif, penghargaan. Nah, ada 4 dia diborong.
Nah, terus masuk di dalam pengaturan Permenkes. Di mana pengaturan Permenkes, kalau nggak salah Permenkes 28 ya, itu mengatur besaran jaspel untuk rumah sakit adalah range-nya 30 sampai 50%. Nah, Bapak 49 masuk Pak, masuk mepet ya, masuk mepet nih, mepet hampir top up tuh Bapak ya. Ya. Karena maksimal dia range-nya 30 sampai 50, Pak. Nah, Bapak 49. Nah, jangan ditambahin lagi nih, jangan lebih dari 50 ya, Pak. Itu 49. Oke, berarti nggak ada masalah secara aturan Bapak memporsikan jaspel 49% dari total pendapatan dan itu ada acuannya yaitu Permenkes 28. Jadi tidak ada masalah. Oke. Nah, bicara efisiensi, nah terkait dengan tadi kemampuan keuangan Bapak itu harus tergambar ya di belanja operasional, di belanja barang jasa dan di belanja modal. Nggak ada aturan di Permendagri 9 dibilang begini, untuk dana BLUD difokuskan untuk belanja operasional, enggak. Untuk belanja operasional harus 50% plus 1 lebih misalkan, enggak Pak. Ya silakan Bapak Ibu, mana yang menjadi skala prioritas. Tadi kembali lagi, ya jangan lebih besar dari kalau hukum alamnya keuangan daerah ya, tidak boleh belanja pegawai itu lebih besar ketimbang belanja modal ya, walaupun kan belanja operasional itu terbagi dua, belanja barang jasa dan belanja pegawai, terus ada belanja modal ya. Ya itu kelompoknya itu dua ya, belanja operasi dan belanja modal. Nah, belanja operasi itu terbagi dua, belanja barang jasa dan belanja pegawai. Nah, belanja pegawai tidak boleh lebih dari belanja barang jasa dan belanja modal. Prinsipnya itu aja, Pak. Ya. Dan di mana nanti Bapak ini kan terbagi porsinya ya di belanja pegawainya ini khusus untuk ASN. Tapi kalau untuk non ASN itu dianggarkan di belanja barang jasa. Nah, ini menjawab juga pertanyaan Ibu tuh tadi yang dari Aceh Besar ya. Ya, Ibu yang Aceh sampingnya Pak Bram Jaya, tuh. Aceh Jaya Pak. Aceh Jaya, ya Aceh Aceh Jaya. Jaya. Nah, itu. Nah, pegawai BLUT yang kontrak itu SDM non ASN, baik dipekerjakan baik kontrak maupun tetap ya, statusnya adalah pegawai BLUT. Ya, pegawai BLUT karena dia non ASN dianggarkan di belanja Barjas di BLUD. Tapi kalau dia ASN, PNS dan P3K di belanja pegawai. Gitu ya, Bapak Ibu. Terus terkait dengan ambang batas formulasinya gimana? Nanti penjelasan teknis silakan dengan Pak Bram. Ambang batas itu formulasinya melihat 2 tahun terakhir, Bu. Ya, pendapatan dibandingkan dengan realisasi yang optimis sebenarnya ya. Ya. Dan apa pendapatan dan realisasi di tahun anggaran berjalan. Misalkan Ibu mau menyusun RBA di tahun 2026 nanti. Nah, itu berarti mundur 2 tahun 2024 2023 ya. Pendapatan dibandingkan realisasi 2023 2024 ya. Terus dibandingkan lagi dengan pendapatan dan realisasi di tahun anggaran berjalan di 2025. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti ketemulah persentase misalkan 10%. Nah, formulasinya Bapak Ibu atur di dalam peraturan kepala daerah ya, tentunya peraturan kepala daerah pengelolaan keuangan BLUT di dalam bab belanja di situ ada ambang batas. Ya, diatur formulasinya tuh tadi yang kami sampaikan, nanti ada formulasinya bisa Pak Bram tunjukkan ya di layar nanti ya terkait dengan formulasi penghitungan ambang batas. Nah, persentase ambang batasnya tersebut yang tadi saya sebutkan 10% itu dinarasikan di dalam RBA. Jangan di dalam peraturan kepala daerah, nanti kunci dia. Ya, terkunci dia 10% terus padahal kan fluktuatif. Itu ya, begitu Bapak Ibu. Jadi apa? Tadi menghitung ambang batasnya itu. Kapan digunakan ambang batas? Ambang batas digunakan apabila, nah ini menjadi catatan penting ya, catatan pentingnya digarisbawahi. Kapan menggunakan ambang batas? Apabila pendapatan yang definitif ditetapkan di dalam APBD terlampaui. Contoh, Ibu tadi sudah menganggarkan pendapatan BLUD-nya 1.000 dengan rincian belanja nih. Nah, tadi RBA bagian dari RKA, RKA bagian dari APBD. Ya, dibahas di PPKD, dibahas di TAPD, ketok APBD jadi DPA. Nah, oke.
Nah, ternyata di tahun anggaran berjalan sebelum perubahan, Ibu mencapai 1.500. Nah, yang 500 itu harusnya kan nanti, kapan dieksekusi? Nunggu perubahan, padahal duitnya ada. Ya kan, Ibu udah cair nih BPJS nih, 1.500. Wah, 500 gimana pakainya Pak? Di DPA nggak ada, di RBA belum ada Pak. Ya kan gitu. Ah, Bapak. Jadi duitnya ada, pagunya kurang. Ah, gitu ya Pak Bram ya istilahnya. Duitnya ada, pagunya kurang ya Pak Bram. Ah, itu. Tapi bukan bukan kitanya apa? Artinya terhadap kondisi itu di tempat Ibu ternyata uangnya ada. Itu tadi, tapi pagunya kurang. Nah, Bapak Ibu apa yang dilakukan untuk mengeksekusi yang 500, Bapak Ibu bisa menggunakan persentase ambang batas yang 10% tadi. Cara pakainya gimana? 10% kali 1.000. 1.000 itu waktu kita merencanakan pendapatan dan belanja kita. Nah, dapatlah angka 100. Bapak Ibu bisa belanja Rp100 dari 500. Nah, untuk membelanjakan yang 100, kan tadi pagunya kurang kan? Bapak Ibu revisi RBA. Jadi menambah pagunya 1.100, kan begitu. Masih ada sisa kan 400? Mau dihabiskan nggak 400? Mau Pak? Sebelum perubahan silakan dieksekusi yang 400 tadi. Tapi terhadap yang 400 sisanya, sisa dari ambang batas, kan ambang batas Ibu sudah eksekusi dengan 10% kan? Yang 400 ini Bapak Ibu minta izin kepada kepala daerah melalui PPKD-nya. Mekanisme begitu. Apa jadinya? Pagunya kurang lagi kan? Merevisi RBA menambah pagu belanjanya. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti PAPBD mencatat 1.500 dan realisasi belanjanya. Begitu. Ya, itu ya. Nanti silakan dijelaskan teknis sama Pak Bram. Demikian Bu yang bisa kami jawab Iya, itu. Mungkin baik. Cukup jelas kami rasa jawaban Pak Wisnu. Satu lagi boleh ya Pak Wisnu? ya. Iya, silakan Dr. Eka. Ini harusnya saya ke Aceh ya, sama Pak Bram yang ke Aceh ini. Iya, makanya ditunggu Pak Wisnu udah 2 kali Zoom terus Iya. nih. Enggak, Iya, saya pikir tanggal ini, Bu, minggu depan gitu, tanggal 13. iya. Lupa ya Makanya Pak ya. saya Waktu Zoom agenda, kita udah bahas padahal ya. iya, iya, makanya saya plotkan waktu itu tanggal 13, nggak taunya maju ya, sudah nggak apa-apa. Iya, Tadinya karena pengen ngopi, kesibukan Bu, Pak di Wisnu Aceh tuh. jadwalnya terlalu penuh. Oke, 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 silakan silakan, Bu. Dokter Eka. Hijau, hijau. Mohon maaf nih Pak Wisnu, tanya lagi kebetulan kesempatan nih Pak Wisnu. Ya, ya, nggak apa-apa. Eh, jadi eh, yang pertama terkait tadi Silva. Kami di Aceh Jaya itu ada masalah terkait dengan Silva. Jika ada Silva di awal tahun berikutnya, kami informasinya itu belum boleh kami gunakan kalau belum diaudit KAP ataupun BPK. Apakah Silva itu boleh kami gunakan sebelum audit atau memang harus tunggu audit dulu baru bisa kami gunakan angka uang Silvanya? Oke, Kemudian yang kedua, ini kejadian di tempat kami, Pak. Eh, Kebutuhan, misalnya kebutuhan belanja kami di RBA kami itu estimasi pendapatan misalnya 10 miliar. Sedangkan kebutuhan belanja kami itu 12 miliar. Sedangkan di RBA yang boleh kami tuangkan itu karena 10 karena memang anggaran estimasi yang mampu kami capai adalah 10. Bagaimana kami mensikapi sedangkan kebutuhan belanja itu lebih besar sedangkan kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk diberikan subsidi tidak ada subsidi sedangkan kebutuhan belanja itu tidak cukup. Bagaimana kami mensiasati di RBA sehingga tidak ada pembelanjaan di luar dari pagu yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu Pak Wisnu. oke. Silakan Pak. Ya, tadi Silpa ya. Ini Permendagri ya, Permendagri 79 2018 dan juga pengaturannya di dalam Permendagri 77 2020. Terus di tiap tahun juga ditegaskan di dalam Permendagri 15, terakhir 15 2024 untuk APBD 2025. Pengaturannya begini untuk Silpa. Silpa Blood dieksekusi tahun anggaran berikutnya
dalam kondisi mendesak mendahului perubahan APBD. Bahasa mendahului perubahan APBD itu termin waktu kapan? 2 Januari sampai tanggal penetapan PAPBD. Itulah termin mendahului perubahan APBD. Betul nggak? Iya. 2 Januari. Ibu mau belanja dari Silpa. Bisa. Ibu mau belanja setelah apa? Audit BPK, Pak. Pertanyaan saya, audit BPK kapan keluarnya? Bulan Mei. Bulan 2. Bulan 2 mulai audit. Ya, mulai audit bulan Bulan Mei 2 ya, Pak. mulai auditnya. Ya, bulan 2 mulai diaudit. Paling bulan Mei. Nah, itulah nanti apakah ya tadi menunggu audit BPK. Padahal ada duit di kantong ibu. Pendapatan belum ada atau masih kurang, tidak cukup. Ada duit di kantong ibu yang ibu sudah anggarkan di RBA. Di RBA bagian dari APBD. Udah masuk nih semuanya. Makanya titip kami apa? Penegasan di dalam peraturan bupatinya. Di situ bahasa mendahului perubahan APBD artinya apa? Tambahkan lagi. Sebagaimana ayat 2, tadi mendahului perubahan APBD sebagaimana ayat 2, ini kan ayat 3 ya. Ya, di ayat 3 mendahului perubahan APBD sebagaimana ayat 2 dilakukan pada awal tahun anggaran sampai dengan ditetapkannya PAPBD. Nah, sudah itu. Berarti kita mengeksekusi mendahului LHP BPK, kan begitu. Ada yang sifatnya urgensi, kan urgensi tadi, mendesak. Pertanyaan saya, mendesak ibu nungguin anggaran atau nungguin pemeriksaan atau nungguin apa? Mendesak itu kriterianya banyak sekali. Tadi ada kriteria mendesak kan di dalam Permen 79. Kalau ditunda akan berakibat fatal bagi Pemda dan masyarakat. Fatal nggak kalau saya menunda itu? Ibu yang tahu. Begitu Bapak Ibu. Makanya penegasannya di dalam peraturan kepala daerah. Itu harus ditegaskan, jangan Permen 79 aja dibunyikan, diplok di dalam pengaturan Silpa. Ibu harus berani menegaskan itu. Yang nanti LHP BPK menyebabkan perubahan terhadap mekanisme pelaporan keuangan daerah. Nah, kita mengikuti merubah lagi RBA. Makanya kalau Pak Bram sering sampaikan, kami juga sering sampaikan, berapa kali RBA berubah sesuai kebutuhan. Bapak Ibu geser aja berapa kali rubah RBA. Bapak Ibu hasil audit BPK berubah nanti Silpa kita berubah lagi kan RBA. Kalau LHP BPK itu udah fix tuh angka Silpa kita nantinya. Yang Ibu anggarkan di RBA kan estimasi. Yang bagian dari APBD ini kan estimasi. Nanti nilai pastinya kapan? LHP BPK. Nah, rubah lagi RBA kita kan. Nah, bayangkan pergeseran rubah RBA, koreksi BPK terhadap Silpa kita juga kita merubah RBA. Terus lagi apa lagi tuh Pak Bram? Menggunakan ambang batas rubah RBA 2 kali kan tuh. Makanya RBA berapa kali berubah? Suka-suka sesuai kebutuhan. Nah tuh, bingung lagi kalau dibilang itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan ini harus ditegaskan di dalam peraturan kepala daerah. Karena ruangnya BLUT itu fleksibilitasnya dengan peraturan kepala daerah. Oke. Nah ini tadi yang Pak Gublaja gimana Ibu? Maaf saya kurang mencatat. Izin Pak Wisnu. Misalnya anggaran di RBA kami itu 10 miliar. Kenyataan di lapangan kami kebutuhan belanja per tahun itu 12 miliar karena kan kami di rumah sakit pemerintah itu banyak yang tidak ditanggung oleh BPJS misalnya karena di Aceh 95% itu pasien BPJS tidak ditanggung BPJS ataupun banyak intervensi-intervensi sehingga membuat biaya operasional kami membengkak. Sedangkan di RBA kami tidak akan ada uang segitu. Sedangkan kebutuhan belanja per tahun itu pasti melebihi angka pagu RBA kami seperti apa kami mensiasati. Nah ini pagunya kurang, duitnya ada, duitnya juga nggak ada. Duitnya nggak ada, kebutuhannya ada. Udah pagunya kurang ya kan. Ibu ternyata mencatat harusnya realisasi saya tuh 12 Pak. Saya menganggarkan 10. Itu pagunya kurang tuh. Pertanyaannya duitnya ada nggak? Nggak ada Nggak ada, Pak. Pak. Dari pendapatan nggak ada, dari Silpa nggak ada. Ya udah Nggak ada. pinjem.
Pinjam ke Minta mana, Pak? APBD. Ya bukan, maksudnya minta dulu pinjam ke orang tuanya. Orang tua ibu siapa? Orang tua kita siapa? Orang tua Sudah. kita itu adalah Pemilik. Pemda. Minta duit ke Pemda. Masa anak minta duit ke Pemda, ke bapaknya digebukin kan nggak mungkin. Anak kurang ajar minta duit melulu kan nggak mungkin ya. Gitu dong ya, minta duit ke Pemda, alokasikan. Makanya jangan salah persepsi. Nah, ini mau kami jelaskan lagi. Kalau sudah bloat, stop APBD, itu dosa besar Pak Pemdanya. Tidak akan mungkin pelayanan Bapak Ibu di rumah sakit bisa tertutup dengan pendapatannya, tidak akan mungkin. Kalau kita bicara skala prioritas, efektif, efisien, produktif dalam menggunakan pendanaan, itu sudah pasti mainan kita Bapak Ibu. Itu udah hukum alamnya kita memperjuangkan itu. Efektif, efisien, produktif. Skala prioritas sudah pasti kita menjalankan itu. Tapi gimana pun layanan dasar urusan wajib bidang kesehatan ini membutuhkan pendanaan. Kita minta duit ke APBD melalui PPKD. Kalau BPKD, APBD memang sudah tidak ada duit, tapi pelayanan kita terus berjalan dan membutuhkan pendanaan, jalan terakhir melalui utang gitu. Cuman utang harus terukur. Ya, jangan sampai utang, numpuk utang terus tidak mampu membayar. Nah, banyak tuh permasalahannya nanti. Sekarang kembali lagi, ini tugas siapa sih? Bukan bloatnya, Pak. Bloat itu adalah sistem pengelolaan keuangan ya, Bapak Ibu. Tapi dikembalikan kepada tugas fungsinya. Tugas fungsinya apa? Layanan dasar urusan wajib bidang kesehatan. Wajib APBD. Udah itu nggak usah ditawar-tawar. Kewajiban APBD untuk memenuhi ini. Nah, ini kondisinya seperti ini gimana? Ibu kan pasti mengukur belanja berdasarkan estimasi pendapatan. Ibu mengestimasi pendapatan. Emang Ibu tahu tahun 2025 ini Ibu punya pendapatan berapa? Nggak tahu. Taunya belanja. Belanjanya harus ini. Duitnya masih dicari. Duitnya itu masih bentuk kembang sama daun. Ya kan Bu ya? Duitnya kan masih bentuk kembang sama daun. Begitu. Duitnya lagi dicari artinya. Ibu tapi berani menganggarkan belanja. Belanjanya harus pasti. Nah, itu bayangkan. Cukupkah nanti di tahun anggaran itu dari sisi pendapatan kita? Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Pagunya tidak cukup, pagunya kurang, duitnya ada, nggak ada masalah. Revisi lagi itu mah, Bu ya. Tapi kalau pagunya kurang, duitnya nggak ada. Dari mana? Malahan aja Ibu pagunya itu bukan kurang. Pagunya kurang, tapi targetnya nggak mencapai 10 miliar gimana? Udah target yang nggak tercapai 10 miliar, pagunya kurang, duitnya nggak ada. Nah, lebih parah lagi itu. Ya, ini menjadi dilema. Ya, kalau terjadi duitnya ada, enak kita merevisi RBA, Bapak Ibu itu mah. Nggak ada masalah ya. Ini udah nggak mencapai target, Tanggung. pagunya kurang, duitnya nggak ada. Ya udah bubar pelayanannya, minta duit ke Pemda. Pemda nggak punya duit, malahan dibilang kan Anda sudah BLUD, berarti harusnya mandiri dong. Ya mandiri apa? Nyungsep, yang bisa nyungsep Pak. Udah gitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu Iya, iya. nanti bisa ditambahkan Pak Bram di sesinya beliau ya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Wisnu, pemaparan dan diskusinya luar biasa. Tentunya sangat bermanfaat untuk seluruh rumah sakit umum daerah Aceh yang berhadir pada pagi hari ini. 87 orang loh Pak Wisnu peserta kita Wah, ini luar dari biasa. 19 RSUD, seharusnya 27 RSUD. Iya, Ya, tentunya luar sangat biasa. menarik diskusinya. Beberapa rumah sakit memberikan pertanyaan dan berdiskusi. Dan inilah bentuk konsistensi Arsada nih Pak Wisnu di sini Pak Bram, Ya. bahwa Arsada Aceh sangat mengambil peran untuk membuat BIMTEK terkait SIPDE BLUD ini. Jadi mungkin salah satu cara untuk penata usahaan pengelolaan keuangan dengan mengaplikasikan SIPDE BLUD ini ya Pak Wisnu ya. Ya. Begitu Pak Wisnu. Ya, Bu. Iya. Demikian, terima kasih Pak Wisnu sudah meluangkan waktu untuk kami semua di sini. Dan jangan Baik, lupa Ibu. Pak, mungkin akan ada lagi janji-janji kita untuk ketemu. Ya, Dan insya nggak Allah Zoom bisa lagi Pak ya, ketemu. insya Allah ya ke depan Ya, ya. insya Allah Udah bisa 2 kali langsung. Zoom nih.
Iya, Baik. Baik, baik. mohon undur diri Bapak Ibu. Terima kasih Iya, ya. terima Terima kasih kasih banyak Pak Bapak Wisnu. Rektor ya. Ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita coffee break dulu sekitar 10 menit dan sebelum itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya sebagai MC dan moderator pada pagi hari ini mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.